Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang kutipan yang beranggotakan Dian Ekawati, Fahmi Indra Mukti, Najah Cahyati, Muhammad Fernanda. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kata atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis akan menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiahnya sebagai rujukan. Fungsi. Ada 5 fungsi dari kutipan tersebut. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide kutipan. Yang ketiga, sumber pengutip yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan kelima, menguatkan penulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. Next. Kutipan langsung. Dalam penulisan, ciri-ciri kutipan langsung adalah mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutip. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulisan menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Ciri-cirinya yaitu tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Memakai tanda tik pada bagian kutipan yang salah. Dan yang terakhir, terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Ciri-ciri kutipan tidak langsung adalah mengalami perubahan pada teks yang dikutip, tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis dan terhadap kutipan yang ditampilkan, diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau yang kutipan langsung ini contohnya seperti ini. Menurut Pati 5 buka kurung 2013.24, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam
suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis kualitatif dan kuantitatif. Terus di sini juga ada contoh kutipan tidak langsungnya nih. Contohnya seperti ini. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Terus ada angka 2. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Nah tadi yang ada tanda 2-nya itu ada kutipannya tuh, itu tuh kutipan dari Wahyu Sya'ban, Build Your dari karangan Build Your Blogger XML Temple di Yogyakarta pada halaman 197 gitu contohnya. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar barisan kutipan 2 spasi. Ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan langsung yang terdiri dari lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks jarak 3 spasi. Kedua, jarak antara kutipan 1 spasi. Ketiga, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Yang keempat, kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Yang kelima, di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada 1. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Dan yang keempat, sudah selesai diberi sumber kutipan. Selanjutnya, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Selanjutnya, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Bila pembicara seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan.